Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Murtia Pasa dengan NIM 1903396 dan nomor presensi 19, serta rekan saya, Reisya Sanita Wirakusuma dengan NIM 1903527 dan nomor presensi 21. Di sini kami akan memaparkan materi tentang mengenal peserta didik di sekolah inklusi pada anak autis. Pengertian autisme. Autis berasal dari kata Yunani, yaitu auto yang berarti sendiri dan ditunjukkan pada seseorang di dunianya sendiri. Autisme ini ialah suatu gangguan kronis yang dialami pada masa kanak-kanak dan akan terjadi seumur hidupnya. Lalu, seseorang yang teridentifikasi autis biasanya akan mengalami permasalahan dalam berkomunikasi, bersosialisasi, dan behavior. Menurut Depdiknas pada tahun 2002, autisme merupakan suatu perkembangan yang kompleks yang menyangkut komunikasi, interaksi sosial, dan juga aktivitas imajinasi. Lalu dapat kita simpulkan bahwa anak autisme ialah seorang anak yang memiliki gangguan atau masalah dalam bidang komunikasi, interaksi sosial, perilaku, dan juga emosi. Biasanya, gejala pada anak autisme mulai terlihat sejak mereka umur 3 tahun. Lalu bagaimana ciri-ciri anak autisme? Nah, Depdiknas pada tahun 2002 mendeskripsikan bahwa anak dengan autisme berdasarkan pada jenis masalah gangguan yang dialaminya, terdapat beberapa karakteristik dari masing-masing gangguan tersebut dapat kita deskripsikan sebagai berikut ini. Yang pertama ada gangguan pada bidang komunikasi. Gangguan pada bidang komunikasi ini dapat kita jelaskan dengan karakteristik perkembangan bahasa pada anak lamban atau sama sekali tidak ada. Biasanya, anak tampak seperti anak yang terlihat tuli atau sulit untuk berbicara. Lalu, ada suatu waktu kata-kata yang digunakan pada anak autisme tidak sesuai dengan artinya. Biasanya juga anak autisme mengoceh tanpa arti dengan berulang-ulang dan juga dengan bahasa yang sulit dipahami dan dimengerti oleh orang di sekitarnya. Biasanya juga anak autisme bicara tidak dipakai sebagai alat komunikasi. Mereka lebih senang meniru ataupun membeo. Dan anak autisme biasanya senang menarik-narik tangan seseorang untuk melakukan sesuatu hal yang mereka inginkan. Kemudian yang kedua ada gangguan pada bidang interaksi sosial. Dapat kita lihat dengan karakteristik berikut ini. Yang pertama, anak autis lebih suka menyendiri. Lalu, anak autisme biasanya selalu menghindari kontak mata dengan orang lain atau perasaan orang lain yang berada di sekitarnya. Lalu, ada juga perilaku-perilaku yang menjadikan kekhasan atau suatu perilaku yang unik yang ada pada diri seseorang anak autisme menurut Suno pada tahun 2012, yaitu anak autisme memiliki kekurangan motivasi. Di sini seringkali anak autisme menarik diri dari lingkungan sosial dan lebih memilih untuk sibuk dengan dunianya. Pada beberapa anak yang teridentifikasi autisme, biasanya mereka tidak memiliki ketertarikan pada dunia di sekitarnya. Mereka lebih ingin memperluas dunia ataupun ruang lingkup mereka sendiri. Yang kedua, mereka biasanya selektif dalam stimulasi rangsang dari lingkungan sekitarnya. Pada hal ini, mereka kesulitan menangkap informasi secara maksimal di sekitarnya. Lalu seringkali menunjukkan bahwa anak autis kurang peka dengan lingkungan di sekitarnya. Pada anak autis memiliki motivasi untuk simulasi diri tinggi.
Nah, dalam hal ini seringkali terlihat bahwasannya biasanya anak autisme sibuk menghabiskan waktunya untuk menstimulasikan dirinya sendiri dengan berbagai cara, seperti halnya mengibas-ngibaskan tangannya, menggerakkan seluruh jarinya, lalu mereka memandangi jari-jari tersebut. Lalu yang terakhir, anak autisme biasanya merespon imbalan dengan langsung. Nah, dalam hal ini merupakan salah satu cara yang digunakan dalam terapi perilaku, seperti dengan memanfaatkan respon dengan langsung anak autis pada imbalan sebagai sarana untuk mengetahui perilaku baru yang mereka inginkan. Baik, saya akan melanjutkan apa yang dipaparkan oleh Murtia. Perkenalkan, nama saya Resya Sanita Wirakusuma. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi pada anak autis beserta penanganan anak autis di sekolah inklusi. Untuk klasifikasi sendiri terbagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama ada klasifikasi berdasarkan munculnya kelainan. Klasifikasi munculnya kelainan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada autisme infantil, yaitu anak autis yang sudah memiliki kelainan yang ada sejak lahir. Lalu yang kedua ada autisme fiksasi, yaitu anak autis yang saat ia lahir kondisinya normal, akan tetapi ketika ia menginjak usia sekitar 2 atau 3 tahun muncul adanya tanda-tanda bahwa anak ini adalah anak autis. Selanjutnya ada klasifikasi berdasarkan intelektual. Klasifikasi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada anak autis yang mempunyai keterlambatan mental sedang dan berat, IQ-nya kurang dari 50 dan memiliki prevalensi 60% dari anak autis lainnya. Kemudian ada anak autis yang mempunyai keterlambatan mental ringan, IQ-nya sekitar 50-70 dengan prevalensi 20% dari anak autis. Dan yang terakhir ada anak autis yang tidak mempunyai keterbelakangan mental, yaitu intelijensinya sekitar di atas 70 dengan prevalensi 20% dari anak autis. Selanjutnya ada klasifikasi berdasarkan interaksi sosial. Yang pertama ada suatu kelompok anak autis yang senang menyendiri. Biasanya sering terlihat pada anak yang menarik diri dari lingkungan sosial. Mereka sering acuh pada lingkungan sekitar dan mereka sering kesal apabila ada pendekatan sosial. Mereka juga sering menunjukkan perilaku yang sangat tidak hangat. Kemudian ada suatu kelompok anak autis yang pasif. Pada kelompok ini, mereka dapat menerima pendekatan sosial dan juga bermain dengan anak lain. Namun, jika permainan tersebut tidak sesuai, maka mereka akan menarik diri. Selanjutnya ada suatu kelompok anak autis yang aktif namun sedikit aneh. Pada kelompok ini, mereka secara spontan akan mendekati anak yang lain, akan tetapi interaksinya tidak sesuai seiring, hanya sepihak saja. Kemudian yang terakhir ada klasifikasi berdasarkan prediksi kemandirian. Klasifikasi ini terbagi menjadi 3, yaitu buruk, sedang, dan baik. Yang pertama ada prognosisnya buruk. Mereka tidak dapat mandiri, atau bisa dikatakan ini ada 2/3 dari anak yang teridentifikasi autis. Selanjutnya ada prognosisnya sedang. Mereka mempunyai kemajuan dalam bidang sosial dan juga pendidikan, walau hanya masalah perilakunya saja yang tetap ada. Dan ini ada 1/4 dari anak yang teridentifikasi autis. Dan yang terakhir ada prognosisnya baik, yaitu mereka yang memiliki kehidupan sosial yang normal dan berfungsi dengan baik di sekolah atau di lingkungan sekitarnya seperti lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial mereka. Dan ini hanya ada 1/10 dari anak yang teridentifikasi autis. Selanjutnya adalah penanganan pada anak autis di sekolah inklusi.
Siswa dengan gangguan autisme sangat membutuhkan perhatian dan penanganan yang khusus. Sementara kita tahu dalam penanganannya masih banyak sekali yang kurang, dan jika dilihat secara detail, kerap kali guru acuh tak acuh dengan siswa autisme, baik dalam penanganan akademik maupun non-akademik. Biasanya, siswa dengan gangguan autisme sudah memiliki guru pendamping khusus, sehingga itu adalah alasan serupa dengan guru di kelas. Guru pendamping khusus hanya berkonsentrasi dan menangani siswa didiknya tanpa memperdulikan siswa berkebutuhan khusus yang lain, sekaligus siswa pada umumnya. Guru pendamping khusus ini hanya untuk anak autisme. Dan ini berbeda dengan guru biasa yang mengajar anak-anak normal maupun anak berkebutuhan khusus. Guru pendamping khusus selalu berusaha untuk memberi pelayanan bagi siswa dengan gangguan autisme agar pembelajaran yang diberikan dapat tersalurkan dan dapat diterima dengan baik oleh siswa autisme, seperti penyampaian materi-materi pembelajaran yang menggunakan media yang menarik dan bersifat konkret. Berbeda pula dengan guru kelas, guru pendamping khusus memang lebih banyak melakukan perannya sebagai demonstrator bagi siswa dengan gangguan autisme. Guru pendamping khusus selalu mengupayakan agar siswa dengan gangguan autisme ini dapat memahami dan mengerti setiap pesan, instruksi, dan arahan yang diberikan. Kita tahu guru kelas selalu berusaha untuk terus memotivasi minat siswa dalam belajar, seperti memulai kegiatan pembelajaran dengan bermain atau bercerita. Secara tidak langsung, hal tersebut dapat menarik minat siswa untuk dapat memperhatikan apa yang akan guru jelaskan. Sementara peranan dalam guru pendamping khusus sebagai motivator dalam menangani siswa dengan gangguan autisme dapat terlihat dalam setiap proses perkembangan yang dialami oleh siswa. Maka, ini adalah perbedaan dari guru kelas dan guru pendamping khusus bagi siswa yang memiliki gangguan autisme.